mahkumun alaih. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu dan kamu menjaga harta. Ilmu menjadi hakim bagimu sementara harta menjadi objek hukum. Naam. Maksudnya apa ya, Ummu Bukhari? Mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya orang yang berilmu lebih baik gitu, Ustaz. Sebenarnya kalau misalkan hartanya lebih banyak, tergantung hartanya tuh dipakai untuk apa. Kalau dia punya harta dan punya ilmu, jadi hartanya bisa disedekahkan di jalan Allah, bisa untuk orang-orang fakir miskin gitu. Oh gitu. Ya. Terus ya udah dan ilmu menjagamu dan kamu menjaga harta. Jadi ilmunya itu menjaga hartanya dia dari harta yang haram gitu, harta apa sih ibrahnya tuh, jadi kita mencari harta tuh di jalan yang halal itu mungkin Ustaz. Iya, iya, baik, baik. Cukup insyaallah Ummu Bukhari? Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih. Nah Ustaz Iya, katanya gitu, baik, yang baik. ilmu menjadi hakim bagimu, Iya, iya. nggak tahu artinya bagaimana. Iya, iya, baik. Terima kasih Ummu Bukhari. Syukran jazilan wa barakallahu fiki. Nah, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kalau ditanya harta baik gak? Baik juga. Kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Tapi ilmu jauh lebih baik daripada harta. Kalau kita bentrokkan gitu ya antara ilmu dengan harta, kadangkala kita lebih memilih ilmu. Ya, kadangkala kita lebih memilih harta. Nanti hartanya untuk fisabilillah kan begitu. Ya, kadangkala ya. Namun yang harus diperhatikan bahwa ilmu itu jauh lebih utama daripada harta. Kenapa demikian? Karena kita melihat ya dan menyaksikan banyak orang yang hartanya luar biasa, melimpah ya. Tapi ditipu di sana dan ditipu di sini. Ya, dibohongi, didustakan dan lain sebagainya. Dimusuhi dan lain sebagainya. Ya. Kenapa demikian? Karena jahil dalam satu bidang misalkan. Ya, maka dia harus berilmu terlebih dahulu. Ya. Dan al-ilmu yahrusuka, karena ilmu itu yang dapat menjaga kita. Beda dengan harta wa anta tahrusul mal. Adapun harta itu yang harus kita jaga. Nah, ini jadi masalah. Lebih berat mana bebannya? Ya, ilmu menjaga kita atau kita yang harus menjaga harta? Lebih berat menjaga harta, kan begitu? Ya, harusnya orang itu berpikir, kita ini harusnya berpikir bahwa ilmu itu menjaga kita agar kita bisa memakan makanan yang halal, agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Dengan ilmu, beribadah dengan ilmu. Urusan dunia pun dengan ilmu. Ya, memangnya kuli bangunan dia asal bangun-bangun saja. Dia punya teknik, ya. Pemulung dan lain sebagainya dia punya keahlian, ya. Jangan meremehkan hal yang seperti itu. Masing-masing dia harus berilmu di bidangnya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan untuk ke negeri akhirat. Di antaranya adalah ilmu bahasa Arab. Ya. Wa anta tahrusul mal, kita capek-capek nyari uang, nyari harta, ternyata kita harus menjaga harta tersebut. Sudah capek bekerja, harus dijaga pula. Maka berapa banyak orang-orang yang kaya raya stres. Kenapa? Takut hartanya hilang. Ya. Nah, wal mal ya. Al ilmu hakimun wal mal mahkumun. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Apa itu yang harus diperhatikan? Ya.
bahwasanya al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ya, ilmu itu menjadi hakim. Ya, hakim itu adalah hukum, menjadi penentu. Ya, kalau ummahat ingin melakukan menjadi solusi, ilmu itu menjadi solusi. Kalau bahasa kitanya hakim dari kata hakama yahkumu, artinya hukum, solusi, ya, dari berbagai macam permasalahan. Wal mal mahkumun alaihi, dan ilmu menjadi, ya, sementara harta menjadi objek hukumnya. Ya, kalau objek hukumnya, ya, misalkan barang, ya, ada barang hilang, ya, itu objek hukumnya, ya, barang hilang. Apakah dia bisa diberikan solusi? Nah, yang harus diberikan solusi, yang bisa memberikan solusi adalah ilmu, ya. Ilmu berkaitan dengan barang hilang, yaitu luqotoh, ya. Luqotoh ini adalah ilmu yang berkaitan dengan barang hilang. Apa yang harus dilakukan, ya, diberikan kepada siapa, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ummahat, ya. Nah, ini yang menjadi pembeda, ya. Ilmu itu menjadi solusi, sementara harta itu menjadi objek hukum. Ya, semakin banyak objek hukumnya bikin kita pusing, kan begitu. Ya, objek hukumnya tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, tapi nggak ada solusi. Ya, jadi masalah. Bahasa Arab pun demikian. Ya, ini kaidahnya nahu sorof begini, begini, begini gitu ya. Sudah ditulis ya, objek hukumnya di situ. Tapi solusinya apa? Ya, solusinya banyak memahami, banyak murojaah, banyak latihan dan lain sebagainya. Nah, ya, kita lihat di eh, apa namanya bagian berikutnya, kalimat berikutnya. Kepada Ibu Tina bisa mengikuti, mohon dibaca Ibu Tina. Tafadholi. Nah, Ustadz, al-ilmu syarafun laqadara lahu wal udabu malun la khaufa. Wal adabu malun la khaufa La khaufa alaih. ya alaihi. Artinya, Alaih. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada ukurannya. Dan adab adalah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. nah, apa maksudnya Ibu Tina? Kira-kira apa ya yang Ibu Tina Ilmu pahami? itu, orang yang punya ilmu itu, orang yang punya ilmu itu mulia, yang tidak ada ukurannya, ya maksud dibanding orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan adab itu adalah harta yang tidak ada dalamnya, maksudnya orang yang punya adab itu lebih dari harta, dia lebih kaya daripada harta kalau dia punya adab, gitu. Maksudnya bisa hidup di mana saja. Berarti kalau Ibu Tina punya calon mantu gitu ya, misalkan ya, punya calon mantu yang beradab tapi miskin, ya, dengan calon mantu yang kedua yang berharta tapi tidak beradab, kira-kira pilih yang mana Ibu Tina? Yang beradab. Meskipun miskin, nanti Beradab tapi miskin. anak Ibu Tina nanti hidupnya miskin loh. Susah-susah hidupnya. Insya Allah kalau yang beradab, kalau beradab insya Allah hidupnya nggak miskin. Oh, insya Allah nggak miskin. Ya, miskin itu relatif ya. Ya, Masya Allah. Syukran Ibu Tina. Barakallahu fiki. Nah, perhatikan ummahati fillah. Ya. Al-ilmu syarafun la qadra lahu wal adab malun la khawfa alaih. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada ukurannya. Jadi tidak bisa diukur dengan takaran. Ya, kalau istilahnya kuota itu yang unlimited gitu ya. Dia tidak terbatas ilmu itu. Ya. Dan ini menjadi pembeda, ya.
orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Beda. Ya. Kalau orang yang berilmu, dia akan senantiasa dimuliakan dimanapun dan kapanpun. Ya. Tapi kalau orang yang berharta, saat dia kaya dihormati dan dimuliakan. Tapi dimuliakan dan dihormatinya bukan berlandaskan ketulusan, bukan berdasarkan keikhlasan. Dihormati dan dimuliakan itu karena berdasarkan fulus, ya, harta, mal, ya. Ketika dia jatuh miskin, maka tak ada yang memuliakannya. Nah, ini yang menjadi pembeda, ya. Makanya kan di sini dikatakan ya la qadra lahu, nggak ada batasannya itu, nggak ada ukurannya yang namanya ilmu itu. Kemuliaan tanpa batas orang yang berilmu itu. Dihormati, ya, dimuliakan meskipun orang tersebut tawadhu, ya, nggak mau dihormati, nggak mau dimuliakan, ya. Wal adab malun, ya, la khaufa alaihi. Dan adab adalah harta yang tidak ada ketakutan di dalamnya. Apa maksudnya? Bahwasanya semua harta itu membuat diri kita takut sebenarnya. Apa buktinya? Kalau kita punya harta 1 miliar, biasa kita gunakan untuk apa? Nabung, buat ini, buat lain sebagainya. Ya, ketika harta kita investasikan, ternyata diinvestasikan ke tempat yang salah, rugi. Ya, atau kita masih gelisah, tiba-tiba jatuh miskin, ya. Berarti apa? Takut miskin. Jadi harta yang membuat diri kita takut ini uang, jabatan, ya, harta tahta wanita dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau adab, ya, tidak membuat diri kita takut. Ketika hilang adab itu, ya, maka kita bisa memperbaiki diri, ya, dengan bertaubat kepada Allah, dengan meminta maaf, dengan beristighfar dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kepada Ibu Yordesanti, dipersilakan. Nah, Ustaz. Lau al ilmu lakanan nasu kalba nasu kalbahaimi. Iya. Andaikan tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Nah, apa ini maksudnya Ibu Yordesanti? Mudah-mudahan ya bener ya, dong. Ya, nggak apa-apa. Ustaz. Jadi kalau misalnya binatang ternak itu kan kalau misalnya maksudnya manusia tidak mempunyai ilmu seperti binatang ternak, artinya kalau binatang ternak itu kan kalau disuruh ke kanan, ke kiri gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, Ummahat. Silakan Ibu Yordesanti, bisa dilanjutkan. Nah, Ustaz. Bismillah. Jadi kalau misalnya seperti binatang ternak, artinya kalau binatang ternak itu kan dia tidak berpikir ya. Jadi misalnya disuruh ke kanan, ke kiri gitu. Jadi nggak ada pendirian. Maksudnya tuh tidak berpikir untuk melakukan sesuatu itu kan harusnya berpikir dulu. Kalau misalnya mempunyai ilmu kan dia bisa luas gitu loh. Apa namanya? Ada ilmunya gitu loh, Ustaz. Ya, Masya Allah. Syukran jazilan ya kepada Ibu Yordesanti, barakallahu fiqih. Nah, perhatikan ya, ummahati fillah, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Andaikan tidak ada ilmu, artinya manusia ya di sini. Tidak ada ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Karena binatang ternak itu, ya, dia tidak berpikir, tidak berakal, hanya memiliki hawa nafsu. Nah, ini yang lebih hina ya. Manusia yang seperti binatang ternak ini dikatakan oleh Allah adalah orang-orang kafir. Ya. Allah katakan dalam surat Muhammad, ya, walladzina kafaru yatamatta'una. Ya. Mereka orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia.
ya. Kama ya ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu seperti apa? Seperti makhluk yang makan, ya. Makannya ini seperti binatang. Ya, binatang ternak kal an'am. Kal bahaim. Bahaim, an'am itu sama artinya hewan ternak. Ya, hewan ternak itu apa saja dimakan, dia tidak mengerti. Ya, apalagi kalau seperti khinzir, babi, ya, apa saja dimakan, omnivora dia. Ya, kotorannya sendiri pun dimakan. Yang halal dan haram nggak ada istilah halal haram, ya, istilah binatang tuh nggak ada, ya. Apalagi kalau Ummahat punya kucing di rumah, punya kucing peliharaan, ya apakah kucing tersebut tahu yang kita beli ini makanan halal apa makanan haram? Ya kan hanya kita aja yang tahu, ya. Binatang peliharaan kita nggak ada yang tahu, meskipun di bungkusan kucing makanan kucing ada tulisan tidak bebas dari daging babi dan lain sebagainya, ya. Nah, dari sinilah kita bisa mencerna dan memahami bahwa mau tidak mau orang itu atau manusia itu harus berilmu. Kalau tidak berilmu jadi kayak binatang, ya. Tapi gimana caranya bisa mendapatkan ilmu? Tentu banyak jalur, banyak cara, ya. Di antara caranya adalah mempelajari ilmu penunjang ini. Ilmu bahasa Arab ini ilmu penunjang. Masalahnya semua ilmu itu pakai bahasa Arab, ya. Cuman terkadang kita terlena karena apa? Karena sudah ada terjemahan. Dan terjemahan itu tidak seluas ilmu kalau kita memahaminya menggunakan bahasa Arab. Nah, ini yang harus diingatkan kembali, ya. Berikutnya, ya, untuk mempersingkat waktu kepada Ummu Unaisa kembali, karena mungkin yang hadir pada pertemuan kita kali ini nggak banyak, ya. Tadi juga di kelas Mbak juga tidak terlalu banyak karena mungkin masih ada yang berpergian, banyak yang izin juga, masih mudiknya diperpanjang kayaknya, ya. Silakan mungkin Ummu Unaisa, tafadholi. Nah, Ustaz. Ta'allamul ilma sigharan wa tasudu bihi kibaron. Iya. Perlu ini artinya ada di sebelah. Silakan. Belajarlah di waktu kecil, maka kau akan mulia di masa dewasa. Iya. Maksudnya apa ya, Ummu Unaisa? Berilmu, belajar ilmu dari sejak kecil, maka akan mulia saat dewasa. Gitu, Ustaz. Sesuai dengan kalimat ini dong. Jadi apa ya? Akan lebih dihargai, Ustaz. Akan lebih dihargai begitu ya. Nah, ya syukran. Ketika dewasa gitu ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Ini kan Ummu Unaisa nih, kata Ummu Unaisa begitu Ummahat, ya. Nah, ya, terima kasih. Syukran jazilan wa barakallahu fiki. Nah, ya perhatikan di sini ta'allamul ilma. Ya, pelajarilah ilmu sigharan sejak kecil. Nah, ini pertanyaan nih untuk Ummahat. Definisi sejak kecil, ajarilah anak-anak kita nih, atau pelajarilah ilmu itu sejak kecil ini kapan? Sejak kapan? Kecil itu sejak kapan? Bayi, balita, batita, remaja, ya, definisi kecil itu kita ajarkan ilmu sejak kecil itu dari kapan? Ada yang tahu, Mas? Ini Balita ya. Ini semua Ummahat kan sudah punya anak semua gitu ya. Ummahat mengajarkan orang tua mengajarkan anak itu sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Nah, Masya Allah, ya. Kalau tadi di kelas B itu sejak lahir, ya. Memang betul sejak lahir. Tapi di kelas A lebih detail lagi nih, sejak dalam kandungan. Betul. Karena dalam kandungan itu bayi itu mendengar, ya, bayi itu merasakan. Nah, ini kita ajarkan baca Quran,
Ya, bukan berarti kita mengajarkannya, tapi mendengarkan baca Quran gitu ya. Lalu melakukan aktivitas-aktivitas yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan alasan oh nanti Pak Mali ya, nanti Bu Mali. Nah, yang seperti itu harus dihindari. Ya, sejak kecil sudah diajarkan kesyirikan sejak ada di dalam janin. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya yang seperti ini. Ya. Maka dari itu ta'allamul ilma sigaran itu sejak kecil, kalau bisa sejak ada di dalam kandungan. Ketika baru lahir pun diajarkan dan terus diajarkan, disebut dengan tarbiyatul aulad. Ya, pendidikan anak ya. Bagaimana kita mendidik anak kita, mengajarkan ilmu kepada anak kita sesuai dengan usianya. Ya. Watasudu bihi kibaran. Maka engkau akan dimuliakan dengan sebab ilmu. Ilmu yang mengangkat derajat kita. Dan ilmu itu luas ya umahatnya. Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ilmu yang berkaitan dengan kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Ya, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, masih ada waktu. Silakan berikutnya kepada Ibu Dian. Kayaknya agak ini ya, gatal juga nih ingin berbicara. Silakan Ibu Dian. Ya, Masya Allah. Silakan. Bentar, Ustaz. Yang mana nih? Nah, ini ya Yang bawahnya apa yang atasnya? ya yang ini yang Oh, min. kamin jalilin a'azzahu ilmuhu wa min azizin ajallahu Azallaha. Ya, betul, azallahu. Jahluhu. Ya, sahih artinya. Berapa banyak orang hina dimuliakan oleh ilmunya, dan betapa banyak orang yang mulia tetapi terhina oleh kebodohannya. Apa Jadi maksudnya nih? Maksudnya orang bodoh, maaf ya Ustaz ya. Oh, iya. Orang lulusan dia atau SMP, tapi dia menuntut ilmu. Jadi karena dia menuntut ilmu, dia bisa mengajarkan ke orang, jadi dimuliakan. Nah, kalau orang yang mulia karena dia hartanya banyak, berbuat kejahatan di penjara, dia tidak dimuliakan karena kebodohannya. Iya. Baik. Terima kasih ya Ibu Dian. Syukran jazilan wa barakallahu fiik. Naam. Perhatikan nih ummahat. Ini kalimat yang indah nih. Kam min dzalilin. Berapa banyak orang yang hina. Dzalil adalah orang yang hina. Ya. A'azzahu ilmuhu. Ya. Diangkat itu yang tadinya orang yang hina di mata orang ya. Dimuliakan dengan sebab ilmu. Berapa banyak orang yang mungkin kita sering melihat ya ummahat atau menyaksikan warung atau toko atau orang yang jualan di pinggir jalan, ya, jualan gorengan dan lain sebagainya, tapi sambil baca Quran. Dia tahu ilmunya, mana halal, mana haram. Tukang beling yang tidak berani ya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia takut kepada Allah, baik itu saat dia sepi ataupun saat terang-terangan banyak orang. Ya, ini orang yang dihinakan oleh sebagian orang, tapi dimuliakan karena sebab ilmunya. Ya, karena sebab ilmunya. Ya, luar biasa. Ya. Tapi berapa banyak ya, wa min azizin, orang yang dimuliakan, wah diagungkan, dimuliakan. Ini orang pinter, ini orang benar, ini orang pejabat, ya ini sesepuh, ini anak kiai, ya zuriyah Nabi, habaib, ya keturunan Nabi, gitu ya. Dimuliakan di mana-mana. Ya. Adzallahu
jahluhu. Ya. Tetapi terhina, ya, dari kata dalil juga nih. Ya, terhina karena kebodohannya. Kebodohannya dalam beragama, terutama seperti itu. Ya. Katanya keturunan Nabi, wah ternyata bermaksiat. Ternyata nggak tahu hukum fikih. Ya. Bukan berarti kita menghina keturunan Nabi, bukan. Yang kita muliakan itu keturunannya, bukan oknumnya, gitu ya. Bahwa nih orang keturunan Nabi dimuliakan nasabnya. Tapi kalau nih orang ternyata keturunan Nabi melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, maka yang bodoh itu adalah kesyirikannya, ya, yang jahil, yang bikin orang menghina dirinya, ya, dengan sebab pelaku kemaksiatannya, bukan sebab nasabnya ataupun keturunannya. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya, dimengerti. Ya, berapa banyak orang yang ya mungkin biasa-biasa saja, kebutuhannya ya tercukupi lah gitu ya, secukupnya ya. Tapi ketika dia berbicara suatu agama, pembahasan agama, dia paham, dia mengerti, dan dia amalkan itu ilmu, ya, dia amalkan itu ilmu, ya. Akan tetapi berapa banyak orang yang dimuliakan karena hartanya, jabatannya, ya, ternyata ya terhina karena apa? Omongannya, karena fatwanya yang nyeleneh, ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar dan melihat, ya, media di mana salah satu pesantren di Indramayu mengadakan sholat Idul Fitri. Nah, ini kan terlihat mulia karena pakaian, tapi terlihat dan ternyata ini orang atau mereka ini terhinakan karena kebodohannya, ya. Jadi kita bisa tahu, ya, dari kebenaran, ya, yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat, silakan. Untuk yang 3 ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sekaligus masuk ke dalam pembahasan Ad-Darsul Ishrun di halaman 110 dan 111. Insya Allah kita akan masuk di pekan depan. Jadi untuk saat ini kita interaktif, tanya jawab, dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, silakan yang ingin ditanyakan. Apa? Nah, Apa? Ustaz? Mau izin